Kau yang terbaik, Kau besar Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Kau memang segala-galanya bagiku, bagi keluargaku Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang layak terima pengangkatan tanganku hanya Kau Tuhan. Yang layak kami sembah hanya-Mu, hanya Engkau yang terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Kau baik, sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Ketika keadaan semakin tidak pasti, kami tahu kami sudah menemukan yang pasti. Ketika segala sesuatunya tidak mungkin, kami sudah mendapatkan kemungkinan itu. Kami mau hadir, kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan. Tuhan, menyenangkan hati-Mu, mendapatkan kekuatan yang ekstra lebih dari Tuhan, supaya kaki kami kuat berjalan di dalam ketidakpastian itu. Roh kami semakin kuat untuk tetap hidup dan tinggal di dalam rencana-Mu itu. Berbicara Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Segala bentuk kuasa yang bukan dari Tuhan, patah dalam nama Yesus. Biar hanya ada satu roh yang paling boleh berkuasa di sini, bahkan di kedalaman hati kami, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja. Berfirman Engkau Tuhan, lawat jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Ketika kami keluar meninggalkan tempat ini, kami membawa sumber berkat yang kami bisa andalkan di dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan kami sambut firman-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini. Gembala sidang, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Buka Alkitab kita. Di dalam satu kebenaran firman Tuhan
yang saya yakini dan percayai meneguhkan, menguatkan, dan memenangkan kita. Ya. Coba kita buka di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Injil Matius, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16 saja terlebih dahulu. Dapat semua? Mari kita baca bersama-sama, ini jam 12. Saya selesai jam 2 lewat seperempat. Siap saudara? Capek. Ayo, baca sama-sama ayat yang ke-15, 1, 2, dan 3. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin saudara. Kita harus nyambung sama Tuhan. Jangan sampai disconnected. Kita harus klik sama Tuhan. Jangan sampai terputus. Apa kehendak Tuhan kita harus nangkep. Apa yang disuruh Tuhan, apa yang direncanakan Tuhan, kita harus setuju sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan gak minta yang aneh-aneh sama kita. Setuju ya? Seringkali, apalagi mungkin anak-anak muda, suka bilang, aduh di dalam Tuhan nih terlalu berat Pak Pendeta. Saya masih muda, Pak Pendeta kan so tua. Saya masih muda. Ada opa-opa, itu lihat anak cucunya sedang ribut dengan matematika. Mereka bilang, ini kali ini wah ribut sampai opanya terbangun. Terus opa tanya, ada apa ini? Ngoni semua, orang Manado nih. Terus ini opa matematika, sudah badiang ngoni semua. Kalau cuma matematika tanya Pak Opa. Opa tuh dari kecil, dari TK sampai kuliah, Opa juara matematika. Oh begitu dong Opa, kita baru tahu. Terus Pak Opa boleh dites? Boleh tes Pak Opa dah. Terus cucunya yang satu bilang begini, Opa 3 kali 4 berapa Opa? Opanya bilang 12 Jo. Oh Opa hebat. Tepuk tangan semua cucu. 4 kali 3 Opa? Opanya bilang diulang itu pertanyaan. Dia bilang 3 kali 4, 12. 4 kali 3? Oh ngana mau baputar Pak Opa, 21. Saya mau katakan buat saudara bahwa hitungan Tuhan dengan hitungan kita beda. Halo. Gaji 800.000 bisa bertahan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua? Bisa. Halo. Asal sampingannya 4 juta, 3 juta setengah, 2 juta gitu loh. Saya tuh tadi pagi saya bilang, hamba Tuhan ya, hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Kalau diundang ya saya datang, saya khotbah, saya melayani. Kadang hanya cuman, Pak doa aja ya Pak ya, boleh. Pak gak usah pakai kebaktian Pak, kelamaan. Waduh, ada permintaan seperti itu, undangannya begitu banyak. Pak udah Pak gak usah repot-repot. Oke, ya kita sih ikut aja. Pak gak usah pakai bahasa roh, ya boleh juga. Silakan, siapa juga yang mau berbahasa roh. Kan belum apa-apa udah bilang, Pak nanti kalau doa jangan pakai bahasa roh. Aduh, saya bilang iyalah, bahasa sehari-hari Jakarta. Kita akan doa dalam bahasa Jakarta lah. Gitu. Terus ada yang bilang lagi, Pak nanti doa jangan lama-lama. Aduh siapa juga yang mau lama-lama. Karena mau makan Pak, banyak permintaan. Ada yang hanya bilang, Pak ini yang minta didoakan cuma ibu kami ya Pak. Kami ini enggak, cuma ibu kami. Oke. Kadang-kadang ya diberkati, bilang Pak ini dari Tuhan. Ya kita terima, saya terima. Terima kasih, Tuhan berkati.
Ya kadang kalau isinya nggak nyambung dengan kerinduan ya nggak jadi masalah juga gitu loh. Masa harus pakai ya tag name tag gitu ya dengan honor kan enggak. Jadi kadang-kadang juga ada orang-orang yang ya katakanlah dia sudah senang jumpa dengan saya, didoakan, dia kasih makan, terus sampai di luar dia bilang, "Pak, terima kasih, Tuhan berkati." Terima. Sampai saya udah bolak-balik, saya mau ke WC dulu, maksudnya supaya dia tuh ngerti gitu loh. Saya ke WC dulu, iya Pak silakan. Balik lagi, Tuhan berkati, amin Pak, sampai ketemu ya Pak. Saya bilang, kacamata saya mana ya gitu. Ya memang ada yang begitu, saya juga gak bisa tuntut. Namanya hamba Tuhan, kadang juga gak nyambung gitu. Saya pakai sopir, keluarga ikut semua. Terus tiba-tiba, iya cuman Pak terima kasih Tuhan berkati. Sama-sama. Keluarga bilang, ntar gak makan dong. Tetap makan. Di mana? Tetap di restoran. Rugi dong bandar. Enggak rugi. Di dalam Tuhan gak ada kerugian. Selalu selamanya ada keuntungan. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan. Nah saya mau tanya kepada saudara, di mana untungnya? Bagi saya dan Anda di tempat ini yang memiliki paradigma, pola pikir, perspektif, way of thinking about your God. Tentang Tuhan yang Anda sembah itu. Kalau mainstreamnya salah semua. Kalau di sininya udah salah, nggak klik, udah hancur semua. Tapi kalau ininya bener nih, udah apa aja juga jadi ringan. Ada Tuhan pasti, nggak mungkin aku ditinggalkan, nggak mungkin. Pasti ada mujizat pasti. Kalaupun nggak ada mujizat, ya nggak apa-apa. At least sudah menyenangkan hati Tuhan. Satu pemahaman yang benar tentang Kristus. Dan itu dipertontonkan oleh Simon Petrus. Coba Anda lihat. Ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, "You are the Messiah, the living Son of God." Kurang lebih nih statementnya Simon Petrus sama kayak saya. Dia nggak bilang begini, "You are, who are you ya? You are, the Messiah kali ya? Is that true? You are the Messiah? The living Son of God." Yang saya tahu ya, saya baca Alkitab ya, apa yang saya baca, saya terjemahkan. Di situ ayat 16 pakai tanda seru. Jadi harus bacanya begitu Pak, Bu. You are the Messiah and the living Son of God. Gitu. Halo. Hidup untung atau tidak, enak atau tidak, tergantung dari siapa yang jalani itu hidup. Kalau hidupnya dibuat semangat sama seru-seru, hidup jadi seru bos. Biar cuman di sini 800 perak, seru aja. Mau makan, ayo. Kemana makan? Kemana aja, ayo. Siapa yang bayar? Ya nggak tahu siapa. Seru aja gitu. Tapi ada 800, makan. Udah kenyang saya. Belum apa-apa udah tolak berkat. Udah kenyang. Saya udah 4 hari 4 malam makan terus. Karena cuma ada 800. Simon seru jawab Yesus. You are the Messiah and the living Son of God. Keren. Oleh sebab itu that's why Yesus langsung bilang, wow, Simon bin Yunus. Dalam banyak kasus Simon hanya disebut Simon kalau nggak Petrus. Tapi in this case Simon itu disebutnya lengkap. Simon bin Yunus, bapaknya keturunannya itu dibawa-bawa oleh Yesus. Bin Yunus, bukan bin Laden, bin Yunus. Artinya apa saudara? Saya mau katakan buat saudara, berkat Tuhan dalam hidup kita lengkap. Beri tepuk tangan itu buat Tuhan.
Kalau lauknya Tuhan beri, pauknya juga Tuhan beri. Amin. Percayalah, nggak akan tega Tuhan kasih nasi, terus nasi air putih, nasi air putih, kumur-kumur, nasi lagi air putih, ngalah. Nasi tetap ada kangkung. Amin saudara. Kalau udah bosen, besok Tuhan ganti dengan bayam. Meskipun beda tipis harganya, tapi kan udah beda. Kangkung dan bayam. Besok Tuhan kasih sayur asam. Halo. Nanti di hari yang ke-6 Tuhan kasih sayur bening, tetap beda. Nanti hari ke-7, hari ke-8 kalau kau hebat-hebat hidup di dalam Tuhan, Tuhan kasih 4 sehat 5 sempurna. Sampai terkenyang-kenyang kita. Orang Manado bilang hosa. Oleh sebab itu Alkitab kenal kata hosana. Nggak nyambung sih gitu. Saudara mau punya paradigma yang benar tentang Tuhan. Artinya begini, zaman ini kan katanya Amerika punya hutang yang jatuh tempo 14,3 triliun dolar Amerika. Sekali lagi bos, 14,3 triliun dolar Amerika. Kalau Anda tanya kepada saya berapa itu jumlahnya, saya bukan pusing jumlahnya. Saya mau lihat itu duit ada apa enggak gitu. Saya nggak pernah lihat itu bos. Amerika ya negara yang begitu super power punya 14,3 triliun hutang. Jadi kalau hari ini gitu, ada orang yang punya utang 3 juta terus sudah kebakaran jenggot. Terus Tuhan bilang Amerika aja 14,3 triliun gue tolong. Halo, tanggal 3 Tuhan tolong. Senat Kongres setuju, kucurkan dana 2 triliun lebih, pokoknya ditolong. Jadi kalau yang 14,3 triliun disuntik 2 triliun lagi supaya Amerika banyak boleh bertobat. Apalagi kita yang cuma 3 juta. Tuhan kefret dulu 600 ribu. Karena kalau dibayar sekalian, banyak saya dan Anda di tempat ini gak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Percayalah. Kalau hidup ini jadi gampang-gampang, cuma dalam nama Yesus. Langsung duit bertebaran. Di dalam nama Yesus. Mobil jalan. Dalam nama Yesus yang gak punya keturunan langsung istrinya beranak terus. Capek. Akhirnya iman gak bertumbuh, betul. Tapi Anda lihat, Simon Petrus banyak hal juga suka salah. Tapi kasus ini dia benar. Sehingga Yesus puji dia setinggi langit. Hari ini saya mau katakan buat saudara, kalau paradigma kita, pemahaman kita benar tentang Tuhan yang kita sembah. Amerika boleh punya utang 14,3 triliun. Terus Anda bilang, gimana dengan Indonesia ya Pak? Aduh, bisa goncang ya. Indonesia nggak usah digoncang, udah goncang sendiri. Saya mau katakan buat saudara, bagi anak Tuhan, ini bukan omong gede, tetap ada pemeliharaan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dari mana saya tahu? Nggak usah cerita yang lain. Nanti suka salah, suka benar. Mendingan diri sendiri aja ceritain. Status hamba Tuhan. Gaji, pemasukan tiap bulan turun naik. Nggak tentu kan? Tadi saya bilang, ya dikasih terima, nggak dikasih diam lagi, duduk manis di rumah, ntar anak pulang pergi, Pak nggak pelayanan, enggak nonton nih Pak, iya enggak. Pak bagus nih Pak Transformer nonton, pasti nonton, ayo kita nonton. Tapi kan Papa nggak pelayanan, nonton sih bisa. Pak Harry Potter nonton, kemarin Pak Fast and Furious nonton. Terus oke Pak, oke besok gimana? Besok gimana besok, urusan Tuhan. Saya melayani Tuhan 33 tahun, enggak ditinggalkan. Saya enggak jadi norak. Pak udah nonton Fast and Furious, yang mana? Bintangnya siapa bintangnya? Rano Karno ya. Justin Bieber saya tahu, ya. Bruno Mars saya tahu. Enggak jadi orang norak, Bruno siapa?
Lawannya Popeye the Sailor Man, pep. Ya si bapak jadul, enggak saya tahu, banyak saya tahu. Saya mau katakan buat saudara, dunia itu begitu cepat modernisasi terjadi, tapi Anda juga dibawa oleh Tuhan untuk bisa bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, orang yang punya paradigma seperti itu dapat apa dia dari Tuhan? Ayo kita lihat ayat yang ke-16, 17. Yuk, baca sama-sama ayat 17. 1, 2, dan 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Lihat tuh, berkat Tuhan tuh lengkap. Amin saudara. Simon bin Yunus lengkap. Kalau Tuhan kasih rambut, Tuhan kasih shampoo. Halo. Amin. Kalau Tuhan udah kasih kaki, Tuhan juga akan berikan sepatu-sepatu buat Anda. Percayalah itu. Walaupun orang bilang mungkin, aduh harga kulit mahal. Aduh Tuhan akan kulitin semua kulit. Ada aja bagi Tuhan untuk memberkati kita. Kalau aslinya nggak ada, dia kasih juga yang ya KW1, KW2 sampai KW12. Dia kasih. Saya yakin nggak akan pecah-pecah kita. Tuhan akan pelihara kita punya kaki. Amin. Kalau badannya dia kasih, saya mau katakan buat Anda, maka saya nggak ada lihat satupun di sini yang telanjang. Karena saya yakin pakaian Anda juga bukan satu-satunya, mungkin kaos yang keberapa, mungkin baju yang keberapa. Karena Tuhan baik dalam hidupmu. Nah kalau kita punya paradigma yang benar tentang Tuhan, dia peliharaku, dia akan membelaku, dia akan pimpinku, maka hidup kita seterusnya tetap indah. Tetap saja ada jalan keluar. Perhatikan dengan baik, dikatakan diberkatilah, berbahagialah, dalam bahasa lain dikatakan blessed are you Simon. Diberkatilah Anda jemaat PRJ di tempat ini. Orang yang punya paradigma benar tentang Tuhan, hidupnya diberkati, lengkap berkatnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Lanjut. Firman Tuhan katakan, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa saudara? Bapakku yang di sorga. Kenapa kita disebut orang-orang yang diberkati? Karena Bapak kita yang di sorga tinggal dalam hidup kita. Pencapaian yang tertinggi dalam hidup ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Itu pencapaian yang tertinggi. Bukan S3 saudara. Tapi when God in you. Anda bisa bayangkan ya? Kalau rumah saya itu dikunjungi oleh pejabat, wah saya senang ya. Kalau mobil saya diduduki oleh teman-teman saya yang waduh cukup penting. Waktu saya jalan saja, saya telepon untuk pergi ke satu tempat kediaman presiden, ya, mantan presiden. Karena teman saya yang diam di mobil saya, maka perjalanan jadi lancar. Bahkan ketika dia pun menantikan di sana, saya juga khawatir untuk bisa sampai ke tempat itu. Dia hanya kasih perintah, maju, Pak Pendeta masuk terus, masuk. Saya bilang, bos, udah gak bisa masuk bos. Masuk, pakai nama saya, masuk. Siapa yang tahan? Saya bilang, dari tentara nih bos, TNI. Saya bicara, bilang nama saya. Gitu. Oh saya langsung, selamat. Ada apa itu? Kenapa bu udah nakut-nakutin? Saya bilang, saya mau masuk. Oh tidak bisa, di pinggir. Ya tapi ini kata teman saya, siapa? Saya sebut nama. Oh siap, masuk. Antara bisa dan nggak bisa, bedanya tipis sama dia. Tadi gini, gitu. Begitu bisa, masuk, gitu. Jadi saya ragu juga, nih boleh apa enggak nih? Tengah jalan ditangkap lagi gue. Sampai satu-satunya mobil yang berhenti di tempat kediaman. Mobil saya. Iya. Saya juga bingung sendiri. Wartawan langsung, saya bilang, ini ada apa ini? Terus, Pak Pendeta saya ada di sebelah kanan. Begitu saya, langsung pelukan. Terus lagi pada ngantri semua. Terus Pak Pendeta ikut saya. Karena badan saya ini ngikut itu. Jadi tinggal nempel. Dia berdiam di saya, udah tinggal ikut.
Semua itu orang-orang yang katanya cuma di TV, saya lewatin. Malah mereka bingung lihat. Saya juga bingung lihat mereka. Kenapa lo di situ gue yang jalan? Sampai langsung berhadapan dengan tokohnya. Orang pertama yang jabat tangan. Dia panggil, Pak Pendeta, salam. Kapan lagi salaman kan? Terus saya peluk, saya bisikan kata. Saya bilang selamat ulang tahun. Pak, kapan lagi ngomong sama pemimpin ya? Saya bilang Tuhan memberkati. Dia waktu itu udah di kursi roda ini kan. Tuhan berkati Pak. Dia bilang, beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Saudara, itu baru salah satu orang di Indonesia, Jakarta. Yang berdiam dalam hidup kita, Bapa di sorga. Betapa berbahagianya kita diberkati kita. Kita masuk kemanapun, ketika dia diam dalam hidup kita, maka hidup kita itu akan terasa nyaman, terasa indah, terasa ringan untuk menghadapi berbagai macam kendala dan persoalan. Yang kedua, coba Anda lihat terus ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Di atas hidup Petrus akan didirikan jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Di atas hidup kita Tuhan akan dirikan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Keluarga-keluarga kita akan bertobat satu persatu karena Anda dan saya di sini. Halo? Saya punya teman, mungkin dia hadir di sini. Karena rame saya nggak bisa lihat. Saya sudah berteman dengan dia 20 tahun. Kalau ada angkat tangan tuh, 20 tahun. Dia selalu jam 11. Dan dalam persahabatan kita, dia dulu seorang yang tidak kenal Tuhan. Sampai akhirnya bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya itu boleh kenal Tuhan Yesus. Bayangkan saya dulu satu-satunya yang katakanlah Kristen. Tapi sekarang itu semua, bahkan teman-teman di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, jadi vacuum cleaner-nya Tuhan. Amin, saudara. Cara kerja vacuum cleaner itu nyedot. Ya nyedot berkat, ya nyedot jiwa, nyedot perhatian, itu Tuhan berikan buat kita. Karena di atas hidup kita akan dibangun jemaat Tuhan. Jadi orang akan berbondong-bondong datang kepadamu gitu. Tanya tentang bagaimana sih hidup, bagaimana sih keselamatan itu, begitu. Nah, ketika teman-teman saya sudah dan keluarga dia sudah bertobat, ada satu keluarganya yang belum bertobat. Keluarganya ini baik, orangnya baik, sopan, santun. Gak pernah keluar kata-kata yang jahat. Tapi belum di dalam Kristus. Saya ini kalau mau bersaksi buat dia, saya susah sudah. Karena teman saya suka bilang begini, ngomong. Saya suka bilang pelan-pelan. Ngomong, saksi. Ya pelan-pelan ini harus muter dulu. Kan gak mungkin lagi makan, bertobat kok. Tuhan udah datang mati sih kok, gitu kan. Saya dimusuhi banyak orang. Harus pakai hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat. Jadi saya makan, gimana bos kabar? Weh, makin keren, makin maju aja. Saya cuma mau puter gitu. Terus bilang, iyalah Han ya. Tiba-tiba dia duluan. Iyalah, Tuhan kan baik buat semua orang. Iya kok. Ya kita nggak harus jadi ya Kristen, Buddha, Islam. Yang penting kita nggak nipu. Saya udah keduluan. Saya iya bos, sip. Iya, kita hidup lah yang nggak usah nipu-nipu ya. Kita juga ya Tuhan di mana-mana buat satu, agama apapun satu Tuhan. Benar juga. Jadi saya sambil makan iya amin. Nah teman saya itu nggak bertahan, itu ponakan sepupu ipar dia. Dia kawin dengan adiknya.
Jadi dia kadang-kadang liatin saya terus kalau kita bertatapan mata, sikat. Ntar gue bantuin, sikat. Saya bilang, sikat apa? Sikat, masukin, bilang. Hah? Menurut kita nungguin lama, sikat. Hah, emang ini susah, kepala batu, sikat. Saya bilang, bos, tapi kayak keselamatan kan, itu tidak ada dalam nama. Iya, itu kan Kristen. Diamlah. Saya orangnya nggak bisa gitu. Oke bos, mantap bos ya. Jadi Kristen tuh bos ya. Oke, udah kita makan aja. Nah itu teman saya suka kecewa. Nah kalau saya ke WC dia ikut. Nih teman saya. Lu gue bilang sikat juga aja. Gue dulu tobat lu gituin gue sikat gue. Kok dibedain kan? Gue bilang lu beda. Lu udah sakit, udah parah. Gue gak mungkin bilang gak apa-apa, gak bisa. Karena itemnya udah gak ada di mata, putih semua. Udah lihat itu kereta kencanaan, gue lihat kereta kencana. Gue aja gak lihat, dia udah lihat. Masa saya bilang gak apa-apa, itu hanya cuman penglihatan lo aja. Lo merem aja nanti juga gak kelihatan. Kalau mati beneran, darahnya tertanggung atasku. Jadi dulu saya langsung tembak, terima Tuhan Yesus, udah Yesus dalam nama Yesus gitu. Akhirnya dia, orang kalau udah begitu kan udah gak bisa ngomong apa-apa, terima. Tapi kalau ini kasusnya sehat-sehat. Jadi saya bilang pelan-pelan bos, singkat aja. Nah, betul kalau kita lagi duduk suka nyindir, langsung ngomong, ya di luar Yesus udah gak bisa dapat apa-apa. Ya gak, mati, semua mati gitu. Ya nggak, ya terpaksa saya. Entah kalau teman saya jalan baru nih iparnya ngomong sama saya. Suka darah tinggi. Itu Tuhan Pak Pendeta, saya suka kaget. Saya ini kadang-kadang gimana ya, gereja tapi saya suka kaget. Dia kalau ngomong wah gitu. Terus akhirnya saya ngomong jangan dengerin gitu. Udah, hatinya baik, tapi emang dia begitu. Dia tahu di luar Tuhan mati, saya gituin. Dia kan emang benar tuh, mati. Tapi saya masih hidup, nanti juga mati. 1 bulan yang lalu, tanggal 29 saya mau pergi ke Israel. Istri saya dapat telepon dari istrinya. Terus bilang begini, Bu, mau ke Israel ya, 29. Tolong 11 nama dimasukin. 11. Istri saya bilang, hah? Yang mau pergi siapa? Kami sekeluarga. Tanpa si bos ya. Justru disuruh si bos. Si bos. Suaminya. Dia bilang apa? Dia bilang gini, Mah, kita nih udah pergi ke dunia manapun. Kaya raya dia saudara, hidupnya udah aman. Tuh tiap tahun istrinya dikasih deposito terus. Jadi istrinya juga susah untuk bersaksi. Deposito masuk terus. Akhirnya dia juga istrinya ya dia lihat suaminya baik. Suaminya bisa bilang, Mah kita ke Israel ya. Mantep nih. Istrinya bilang, hah? Masuk setan dari mana lo? Orang bertobat setan masuk. Dia bilang, lu pikir gak masuk itu berita tentang Yesus? Karena anaknya sekolah di Australia. Anaknya terima Yesus melayani Tuhan di Australia. Waktu papanya pergi ke sana dia lihat anaknya begitu hebat melayani Tuhan. Terus dia bilang sama istrinya, gak mungkin kita hidup begini terus. Gue udah gocap lebih. Temen gue kaya, miskin, ada utang, gak ada utang, mati mendadak semua. Gimana gue? Dia bilang udah ada berkali-kali orang mati. Tahun ini aja udah berkali-kali. Jadi dia bilang tolong kita ke Israel. Dan yang lebih luar biasa dia bilang begini. Ini kan lewat sungai Yordan. Bilang Yohan baptis gue di situ. Bukan hanya aku mah, tapi biar aku dan seluruh keluargaku boleh dibaptis. Jadi dia bilang, Pak Yohan bilang siap-siap tuh untuk baptis kita.
Gue mau cuma di Sungai Yordan, nggak mau di Ciliwung, ya udah urusan dia. Dia mau di Yordan. Terus yang luar biasa dia ngomong begini, petanya dia lihat, kita nih lewat kanan nih. Tahu. Jangan Anda pikir orang dunia tuh nggak tahu. Mereka belajar tentang Kristus, tahu. Tapi kadang-kadang karena adat istiadat, tradisi, karena keturunan yang gak enak hati, saudara. Nah, saya dan Anda ada di tempat itu untuk menarik mereka. Dengan apa? Contoh hidup kita. Terus dia bilang, tolong mah, bilang sama Pak Pendeta biar kita diteguhkan pernikahan kita di situ. Wow, vacuum cleaner. Di belakang dia ada ratusan keluarganya yang belum terima Yesus sebagai juru selamat. Kan peluang buat saya, saudara. Saya yakin di sekeliling Anda juga ada peluang di mana Anda bisa memenangkan banyak jiwa, karena Yesus katakan, orang yang memiliki paradigma yang benar tentang Tuhannya, hidupnya dijadikan vacuum cleaner. Bahkan dengarkan baik, di sekeliling kiri kanan ada pesaing, mungkin modal lebih besar dalam dagangan, tapi karena Anda punya paradigma yang benar tentang Tuhan, mampu menyenangkan hati Tuhan, itu para customer, itu para pembeli, para langganan tetap datang kepada Anda. Kenapa? Tuhan yang tarik. Biarpun Anda cuma jual sendal jepit, orang mau beli mungkin mobil, kan nggak nyambung gitu. Dari beli mobil, terus tiba-tiba lewat toko Anda, dia bisa ngomong begini, mah beli sendal dulu yuk. Nggak enak kalau naik mobil nggak pakai sendal. Bisa begitu. Terus istri bilang, papa itu kan sendal di rumah ada 12, ada 14 biji, papa gak pakai-pakai. Ya gak apa-apa, papa mulai bertobat, sendal ini papa akan pakai. Bisa Tuhan kasih begitu, bisa. Sampai istrinya bilang, udahlah pak, enggak, udah bagus. Kadang modelnya sederhana, mungkin model tahun 1942. Yang terbit kembali gitu. Atau mungkin memang Anda udah 8 tahun, Anda gak pernah mampu jual itu. Tapi kalau Anda punya paradigma, satu pemahaman yang benar tentang Tuhan, bisa laku tuh. Halo? Bisa. Matanya dirubah sama Tuhan, ini model keren banget. Dari zaman Belanda, Jepang ini keren banget. Mudah-mudahan gue beli satu-satunya gue yang pakai sendal ini. Bisa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Yang ketiga, coba Anda lihat terus di ayat yang ke-18. Dan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut itu bicara tentang kekhawatiran yang tertinggi dalam hidup kita. Maut itu ketakutan yang tertinggi dalam hidup. Betul ya? Saya lihat kalau orang sakit, berapapun harganya itu dibayar. Berapapun harganya. Sampai seorang ibu, itu suaminya 3 tahun sakit. Sampai jual rumah, sampai jual semua milik. Akhirnya gak punya apa-apa. Suaminya tetap sakit. Satu saat saya diundang untuk berdoa buat suaminya. Waktu saya mau berdoa, saya bilang, itu om udah koma gitu. Jadi saya tumpang tangan, saya bilang, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa. Tiba-tiba istrinya datang bisik kepada saya, Pak, saya minta kemaktian, bukan saya minta kesembuhan. Saya berhenti saja. Terus saya bilang, wah kalau kematian lebih gampang lagi. Saya tanya setelah doa, kenapa Bu? Habis Pak, habis. Ibunya begitu gemuk, hampir 100 kilo, tinggal tulang. Suaminya itu sampai cuci-cuci darah. Udah gak ada biaya lagi. Sampai akhirnya dia bilang, pribadi itu saya lagi doa. Dia bisik, saya gak bisa lupa itu. Di rumah sakit Pertamina. Itu di Cempaka Putih. Pak, kalau boleh dia mati Pak. Wah saya kaget.
Kan nggak mungkin saya berdoa, Tuhan angkat nyawanya Tuhan. Dia bisa benci saya gitu. Karena masih koma kan, masih hidup kan. Ya. Saya ingat ada satu kisah, seorang bapak-bapak itu sudah dalam keadaan mau mati gitu. Udah, kumpul, istrinya langsung undang pendeta. Pendeta datang. Udah megap-megap bapaknya. Terus pendetanya bilang, oh haleluya, haleluya. Biar Bapak diselamatkan dan terima Yesus sebagai juru selamat. Dan Bapak ini tiba-tiba kasih tanda gitu. Terus pendetanya, iya Pak, nanti Tuhan. Oh ternyata tanda minta bolpen, minta kertas. Langsung pendetanya, kasih. Mungkin pesan terakhir. Tapi karena sudah dalam posisi doa. Dia bilang, oh Tuhan, kau berkati Bapak ini. Terus dia tulis, saudara, Bapak ini. Sementara pendeta ini khotbah. Dan dia masukkan di kantong pendeta. Terus dia, haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Sementara dia berdoa, terus begitu amin, tidak lama kemudian menghembuskan nafas terakhir. Terus akhirnya, ya dimandikan di tengah-tengah keluarga. Pendetanya bilang, oh luar biasa Bapak ini sudah ditolong Tuhan, luar biasa, luar biasa. Bahkan menjelang akhir hayat, dia terima Yesus, bahkan menitipkan pesan terakhir. Jadi dia angkat ini, apa yang ditulis Bapak yang sakit tadi. Bapak pendeta bacakan, saya bacakan saja saudara, karena tadi saya tidak sempat dalam posisi doa. Dia kaget di situ. Ternyata dia bilang, Pak Pendeta tolong geser, angkat kaki. Karena kaki Pak Pendeta itu injak, saya punya infus. Jadi dia mati karena itu Pak Pendeta. Saudara, waktu ini saya selesai doa terus ibunya bilang, iya Pak habis Pak, miliar habis Pak. Jadi saya doa sekali lagi deh. Waktu saya mau pulang saya bilang, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Mungkin Bapak ini rasa gitu. Tadi yang pertama kayaknya mantap gitu. Tapi yang kedua saya mau pulang saya bilang, Tuhan kehendak-Mu. Angkat sakit penyakitnya, saya cuma bilang itu. Pelihara dia Tuhan, haleluya, dalam nama Yesus. Dia aman dalam pelukan Tuhan. Saya pulang baru sampai di pintu pagar. Pembantu saya bilang, Pak disuruh balik lagi. Katanya bapaknya sudah mati. Gitu. Saudara, kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi Yesus bilang, ketakutan yang paling tinggi tidak akan pernah menguasai kita. Halo? Jadi sekarang Anda cocok-cocokan saja. Apa yang membuat khawatir dalam hidupmu hari ini? Mungkin belum dapat jodoh. Ini anak-anak muda mungkin bilang, saya udah 36 Pak. Jadi malu, kulit udah pada kering nih Pak. Kok jodoh gak datang-datang sih Pak? Saya mau katakan buat Anda, gak usah diobral, gak usah cuci gudang. Tuhan mampu melakukan engkau. Baik-baik saja sama Tuhan. Nanti lagi jalan ditawar orang. Orang lihat anak, aduh keren amat. Saya yakin anak Tuhan tuh nilainya tinggi. Ya, mungkin saja Anda biasa-biasa. Mungkin hidung tuh agak sedikit miring. Cuman bagi orang yang gak pandai lihat, Tuhan mampu menyembunyikannya. Tuhan kasih siapa? Kasih orang yang penglihatannya kurang baik. Lurus gitu. Temannya bilang, bego lo miring. Mana lo lihat dari mana miring? Lurus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Baru dia sadar ketika menikah. Ma lo gak lurus ya ma. Gitu. Pokoknya nikah dulu gitu. Saya mau katakan buat Anda, di tubuhmu, di hidupmu, berdiam Tuhan yang hidup. Dan tidak ada kekhawatiran yang tertinggi yang menguasai engkau. Kalau begitu apa yang menguasai engkau? Hidup kekal. Mati 1 kali, hidup 2 kali. Amin. Jadi siap-siap yang utangnya banyak, nggak apa-apa ntar hidup kedua gue udah gak ada utang lagi. Gitu. Karena kalau Anda sudah selesai, ada kehidupan yang kedua bagi orang yang punya paradigma yang benar, mampu menyenangkan hati Tuhan, hidupnya itu kekal selamanya. Enggak cuma sampai di sini. Yang keberapa? Yang keempat.
Coba kita baca sama-sama, tetap di Matius pasal yang ke-16, ayat 19. Ayo baca yang keempat, 1, 2, dan 3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Diberikan akses masuk. Masuk kemana? Satu tempat yang di dalamnya ada segalanya. Setuju ya? Keren. Akses. Punya mobil nggak punya kunci juga capek. Punya rumah mewah nggak tahu masuknya bagaimana. Hari ini dari atap, besok dari tanah gali. Yang indah, rumah biasa-biasa, tapi kuncinya pas. Tidak ada satupun yang berhak teriakin Anda maling. Karena Anda punya kunci akses. Orang bilang jam 2 Anda pulang, Pak, Bu baru pulang, pemilik. Tahukah saudara bahwa kita nih akses masuk? Amin. Anda punya kunci itu dari Tuhan. Dan kalau Anda buka, Anda tinggal buka itu pintu, Anda lihat aja tuh. Di sorga ada apa, semuanya ada. Enggak ada barang bekas. Amin saudara. Enggak ada barang loa, brand new semua. Bahkan jodoh di situ brand new. Dari yang begini sampai yang begini ada. Dari yang begini sampai yang begini ada. Semuanya brand new. Asal Anda punya akses. Amin. Nah yang berbahaya, Anda tahu di dalamnya ada segalanya, cuman Anda nggak punya kunci. Meskipun Anda punya kunci, udah dibaptis, sudah terima Yesus sebagai juru selamat, tapi Anda pandai menyimpan kunci ini baik-baik. Contoh saya kalau ke Surabaya, kunci ini suka nempel dengan handphone saya. Jadi kalau saya masuk, nggak bisa, merah. Saya sampai bosen. 20 menit saya turun, Mbak gimana sih hotel ini? Kadang bisa masuk, kadang nggak bisa masuk. Gimana sih Pak? Di lantai berapa? Itu lantai 12. Bapak pernah masuk? Pernah. Terus sekarang ada di luar. Terus masuk lagi nggak kemarin? Masuk. Terus sekarang nggak bisa masuk. Aneh ya Pak? Terus saya bilang perbaru. Oh bukan. Dia lihat. Pak ini nih. Dia punya itu magnetnya Pak. Jangan nempel sama handphone. Susah Pak. Hati-hati saudara. Anda nempel dengan siapa mengaruhi aksesnya. Setuju nggak? Kalau Anda nempel dengan orang-orang yang nggak benar, jadi susah untuk masukinnya karena kunci itu nanti ada lumpur-lumpur. Itu dia punya magnet itu jadi mati, saudara. Tapi kalau Anda nempel sama Tuhan, Anda nempel dengan kebenaran dan kebaikan, itu cengples masuk. Apa aja yang Anda minta dalam nama Yesus. Give it to me Lord. Dalam nama Yesus. Dapat. Tergantung Anda taruh di mana itu kunci. Kita harus bersihkan hidup kita saudara. Halo. Nggak boleh main-main sama Tuhan. Udah sungguh-sungguh. Tulus. Udah hidup lempeng dengan Tuhan. Pasti jadi mudah. Tapi kalau hidup udah. Kadang dukun. Kadang ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Jadi aneh hidup kita. Susah untuk masuk, untuk diberkati juga susah. Seringkali kan kita komplain, kita bilang, saya kenal Yesus, saya suka ibadah, tapi susah buka itu. Kenapa? Karena kuncinya berlumuran. Dan yang terakhir, yang kelima. Mari kita baca ayat yang ke-19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini pekerjaan rumah kita. Pekerjaan rumah kita adalah ikat dan lepas. Ikat dan lepas. Jadi belajar mengikat dan belajar melepas. Saya pernah beli mobil, modalnya hanya ikat dan lepas. Ikat dan lepas. Saya hanya senang lihat itu mobil. Cuma itu. Saya pelayanan itu, saya ingat, saya buka amplopnya itu 250.000. Saya udah janji dengan itu orang untuk lihat itu mobil. Kan lihat mobil gak dosa. Lihat mobil kan gak dosa, biarpun hamba Tuhan gak dosa. Saya bilang, bos saya lihat, bagi saya beli gak beli nomor 2. Yang penting lihat. Duitnya 250.000.
Saya duduk, begitu mobilnya masuk, saya lihat, aduh saya langsung iket. Udah Tuhan, senang. Yes! Tuhan bilang, iket, saya iket. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam. Ketika ada di pekarangan, orangnya masuk, dia bilang, Pak lihat-lihat dulu. Saya iket. Oke, saya lihat dari ujung ke ujung dalam nama Yesus. Saya tarik dalam nama Yesus. Oh Tuhan, oh dalam nama Yesus. Sampai ban-bannya saya ikat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu dia punya grill dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ikat free saudara. Enggak kena biaya. Enggak kena PPN. Dalam nama Yesus. Ini security, terus yang sopir dan yang pelihara mobil 3 orang di belakang saya. Bagaimana Pak? Bagus, dalam nama Yesus. Dia nggak tahu saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya mau itari 13 kali. Karena benteng Yeriko itu rubuh 13. Tapi yang ke-8 saya udah dihentikan. Muter melulu Pak. Saya bilang ya bagus ini mobil. Kan jadi malu kalau ditegur begitu. Jadi saya bilang aduh keren. Ini satu-satunya di Indonesia. Satu-satunya Pak. Waduh, saya mau muter, ayo Pak lihat dalam. Saya lihat dalam, saya buka. Itu saya kursinya saya tekan-tekan. Dalam nama Yesus. Waduh, dalam nama Yesus. Saya udah lupa berdiri nih Tuhan ini dalam nama Yesus. Oh Tuhan. Terus padahal nggak ada sopir di situ. Seolah-olah ada sopir. Nama sopir saya panggil, Min, jangan rusakin nih mobil. Gaji lo tuh nggak cukup buat ganti nih mobil. Yang nabrak sendiri aja. Sering-sering cuci, jangan kotor-kotor. Saya lihat belakang, orang bilang kayak orang gila, suruh ikat, suruh lepas kita lakukan. Kayaknya di belakang saya ada istri saya senyum. Jangan norak, naik mobil ini jangan norak. Anak-anak kalau turun tuh selalu pakai kaki kiri duluan. Kalau kanan jatuh semuanya, tergantung posisimu di mana, kanan apa kiri. Saya pegangin semua, itu panel. Nih, ya di atas. Dalam nama Yesus. Tiup-tiup. Dalam nama Yesus. Cium-cium. Begitu saya keluar, sopirnya bilang gini, masih wangi Pak, jangan diciumin terus. Baru 2.500 kilo. Waduh. Dulu yang punya Ahmad Dhani nih Pak, 900 kilo dia pakai. Ini Ahmad Dhani berubah jadi Ahmad Lumoin dong. Terus deal, udah. Saya pulang, 1 sen saya nggak tawar. Bagaimana mau tawarnya? Kalau lihat kantong 250.000, bisa marah nih menteri. Ini serius apa enggak sih? Gitu pulang saya ngomong sama istri saya. Gue baru lihat mobil keren banget. Istri saya gini, ini kalau punya mau apa-apa selalu harus diturutin. Mah, yang gue ikat mobil bukan istri orang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mah, yang gue ikat ini mobil bukan berzinahan, bukan hal yang lain dalam nama Yesus. Mah, lo lihat nih mah, gue cuman ikat gue lepasin, ikat gue lepasin. Ikatnya dalam nama Yesus, lepasnya dalam nama Yesus. Pokoknya bulak-balik aja, mau lepas mau ikat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lepaskan itu berkat, saya kasih Tuhan berkati ini kantong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ini udah penuh, ini masih kosong itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini juga banyak, ini semua Tuhan. Dalam nama Yesus. Malam itu Pak, Bu, hanya istri saya. Kemurahan-Mu harus panjang. Lebih dari hidup. Jadi Tuhan dia panjang, dia sungguh-sungguh nih. Karena mobilnya mahal. Kalau nyanyi kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan. Ini pendek, berkatnya kasih pendek aja. Bu. Tiap malam, jam 3 kalau bangun saya bilang, Lord, give it to me. Kasih aku. Tuhan, berikan kepadaku. Aku gak minta yang neka-neka. Kalau aku minta mobil yang gak ada pintunya, boleh kau tolak. Ini pintunya 4 Tuhan. Layaknya mobil yang lain dan aku gak pernah minta yang aneh.
Nggak pernah jatuh cinta dengan mobil kayak begini. Oh Lord, please give it. Dan kau yang suruh mintalah. Kalau nggak ada tertulis dalam firman, aku nggak minta. Tapi karena kau yang bilang, mintalah. Dan engkau terus bilang ini, apa saja, termasuk mobil kan apa saja. Ayo Lord, dalam nama Yesus. Dia kasih itu. Saudara tahu, 50% off. Bukan pakaian aja. Mobil ada off-nya. Dia bilang karena Bapak pendeta, kami kasih 50% off. Saya bilang kenapa enggak 100% off? Hari ini ada tugas Anda untuk mengikat. Amin. Kuasa kegelapan, sakit penyakit, hutang piutang. Tapi ada juga pekerjaan Anda untuk melepas berkat, kata-kata baik, pengampunan, damai sejahtera sukacita. Dan nanti kita lihat, Tuhan akan menjawab itu semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, haleluya. Tunduk kepala kita doang. 5 hal kami terima dari Tuhan. Ajar kami untuk seperti apa yang kami baca. Selalu mau seru dengan Tuhan. Semangat. Petrus begitu semangat. Dia melupakan tentang keadaannya. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Engkau adalah Mesias, Juru Selamat. Dan bagi kami Engkau tetap penyelamat. Orang lain boleh berkata miring tentang Engkau, tapi bagi kami Engkau adalah Juru Selamat. Orang lain boleh berkata, Engkau adalah nabi biasa. Bagi kami Engkau adalah anak Allah yang hidup. Kami percaya dan itu tidak akan pernah terguncang dan digoncangkan. Keadaan apapun yang menekan kami, statement kami sama dengan statement Simon Petrus. Kami yakin kalau statement kami sama, kalau pikiran kami sama, hati kami sama dengan statement, pikiran, hati Petrus, maka kami juga layak dapat berkat yang sama. Kami akan mendapatkan Engkau yang berjanji kepada Simon Petrus, satu berkat yang lengkap. Tidak setengah-setengah, tapi lengkap. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah dan situasi, persoalan, pasti kami ditolong sampai akhir. Engkau tidak pernah menolong kami setengah-setengah, terus meninggalkan kami tidak. Kami yakin Engkau akan mengakhirinya dengan baik. Engkau akan menyertai, memimpin dan membela kami secara lengkap dan utuh. Karena Bapa berdiam dalam hidup kami. Hal yang kedua Tuhan, kami juga percaya bahwa di atas hidup ini Tuhan akan membangun, Tuhan akan memberikan kepada kami jiwa-jiwa yang kami boleh datangkan. Ketika materi kami berikan kepada Tuhan, Tuhan senang. Ketika kekayaan kami berikan kepada Tuhan, Tuhan senang. Tetapi ketika jiwa-jiwa kami berikan kepada Tuhan, Tuhan jauh terlebih senang lagi. Oleh sebab itu kami mau hadirkan juga, banyak orang boleh menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Pakai hidup kami dengan luar biasa. Baik di pekerjaan, di keluarga, di rumah tangga, dalam pergaulan, dimanapun, dalam pelayanan, dimanapun kami berada. Biar kami boleh menjadi vacuum cleaner-nya Tuhan. Ketika orang lain mengenal kami, maka ketertarikan itu berubah menjadi penyembahan kepada Kristus Yesus. Dan yang ketiga, kami yakin dan percaya bahwa hidup yang kami jalani ini sementara. Kami yakin ada ketakutan, ada masalah yang seringkali mengkhawatirkan. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu, kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kami. Yang menguasai adalah kekekalan. Yang menguasai hidup kami adalah damai, sejahtera, sukacita. Yang menguasai kami adalah Bapa di sorga, yang akan memberikan segalanya bagi kami. Dan yang keempat Tuhan, kami juga yakin dan percaya kami adalah kunci. Engkau sudah memberikan kunci itu kepada kami. Satu akses masuk ke dalam hal-hal yang kami rindukan. Hal-hal yang kami inginkan, kami dambakan Tuhan. Kami memiliki kunci itu. Oleh sebab itu ajar kami untuk menjaga kunci itu. Supaya kami hidup di dalam kekudusan, kebersihan, kami hidup lurus, kami hidup jujur, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka anytime kami bisa masuk di sana. Kami bisa buka pintu itu sekehendak-Mu Tuhan. Dan kami bisa mengambil apa saja yang ada di dalam kerajaan surga. Dan yang kelima, yang terakhir Tuhan, pekerjaan rumah kami adalah mengikat dan melepas. Ajar kami juga untuk mengikat kuasa-kuasa kegelapan.
Ajar kami untuk mengikat juga hal-hal yang tidak baik dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga besar kami. Dan biarlah kami lepaskan juga Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah kami juga melepaskan berkat kepada orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang tidak suka dengan kami. Biarlah mereka mengutuk kami, tapi kami melepaskan berkat buat mereka. Karena kami yakin itu adalah pekerjaan rumah kami. Kalau kami seperti itu, maka kerajaan Allah kami dapati. Kalau kami seperti itu, Bapa di sorga berdiam dalam hidup kami. Berkati anak-anakmu di tempat ini, keluarga kecil mereka, keluarga besar mereka Engkau berkati. Hidup mereka Tuhan, bisnis mereka, usaha mereka, mata pencaharian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian mereka Engkau berkati. Engkau berkati juga kesehatan mereka, pelayanan mereka, gereja mereka, di mana saja mereka berada. Diberkati dan jadi berkat. Hamba-Mu selesai, Tuhan belum selesai. Materaikan dan jabarkan lebih hebat lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Kehadiran kami menyukacitakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Berapa yang sudah diberkati Tuhan, saudara berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Terima kasih Pak Johan. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Kami menyambut saudara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir